warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Rindiani Azhari selaku podcaster pada episode hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Sujaryadi SPMM. Halo Bapak, selamat datang. Boleh nih Bapak sapa dulu penonton kita di rumah Bapak. Oke, gimana nih? Perkenalan boleh Pak? Ya, perkenalkan nama saya Sujaryadi. Saya alumni dari Muhammadiyah, baik di S1-nya di Sarjana Pertanian, ya S2-nya di Ekonomi Manajemen. Demikian perkenalan saya. Oke. Beliau adalah cerita alumni yang sangat inspiratif dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang sukses menjadi General Manager di PT Ekamas Republik Wilayah Banten, Tangerang, Bogor, Depok, dan Cikarang. Benar Bapak? Tambah lagi Jakarta. Oh, ada Jakartanya. Oke, berarti plus Jakarta gitu. Oke, jadi tema kita hari ini kita akan mengulik cerita Bapak sebagai alumni inspiratif yang sudah sukses ya di PT Ekamas Republik. Jadi bisa nih Bapak ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak hingga akhirnya menjadi General Manager di PT Ekamas Republik. Ini PT Ekamas Republik ini yang Wi-Fi Republik ya Bapak ya? Oh benar. Jadi di rumah pakai Wi-Fi Republik Bapak ya? Oke, gimana tuh Pak perjalanan karirnya Pak? Jadi kan kalau lihat dari sejarahnya, saya bergabung di Maret Republik itu tahun 2015 sekitar bulan Juli atau Agustus sebagai supervisor waktu Supervisor. Jadi 2015, kemudian 2018 saya punya kesempatan untuk duduk sebagai branch manager, jadi kepala cabang. Oke, kepala cabang. Dan ternyata dari 2018 ke 2023 saya diberikan kesempatan untuk pegang regional Sumatera. Oh, makanya saya kaget. regional Sumatera. Kok tim kreatifnya bisa dapat info? Udah dapat duluan. Duluan ya, begitu kan? Itu kelebihan di podcast Pak. Oh, udah tahu, baru saya belum cerita. Dan syukur alhamdulillah memang di 2025 ini saya sebetulnya mendapat kesempatan untuk handle di daerah Jabodetabek, tapi tanpa Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, dan Banten. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Cibubur, kemudian Cilegon, Serang, dan Banten. Itu area saya. Nah, gitu. Itu sejarahnya saya di Maret Republik. Oke. Dulu masa-masa Bapak kuliah nih, itu kan tadi terakhir Bapak bilang 2005 Sarjana Pertanian, 2024 Magister Manajemen. Itu gimana Bapak bisa tertarik ke bagian bidang IT ya Pak? Ini kan kita bisa kategorikan bahwasanya WiFi ini masuk ke bidang IT, sedangkan basic Bapak S1-nya Pertanian, S2-nya Manajemen. Tuh kenapa Pak? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sejarah saya kerja, saya itu tamat kuliah tahun 2005. Jadi sebelum tamat 2005 saya sudah pernah jadi asisten dosen, sudah sempat juga jadi analis laboratorium. Jadi kayak menganalisis seperti kadar lemak, vitamin, protein. Nah itu saya bisa. Saya bisa tuh kadar lemak, bisa. Kemudian saya dapat kesempatan tawaran kerja waktu itu di PT RSUP CWP 2 di daerah Pulau Buru, Pekanbaru. Itu daerah perbatasan antara Kuala Tungkal dengan Batam, dan itu daerah kepulauan. Sangat jarang sekali kita mau lihat mobil waktu itu di situ. Nah itu lebih kurang saya merantau 4 tahun. 4 tahun. Nah kemudian mungkin ketika saya mau menikah kayaknya ya. Jadi ketika saya mau menikah, saya ketemu dengan seorang bidadari lah ya. Dia mau terima saya apa adanya. Jadi waktu saya hijrah dari perusahaan itu ke Palembang. Dan waktu itu istri saya nanya, calon istri nanya waktu itu kan. Mas nanti gimana? Apa aja sih, kerja apa aja saya jalanin gitu kan. Dan kan kata dia juga sama. Jadi istri saya ngomong, nggak apa-apa Mas, saat ini kan bisa jadi Mas mungkin jadi kuli katanya kan. Siapa nggak pernah tahu 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun, bahkan 1 tahunan gitu kan. Nah itulah yang sebetulnya salah satu dasar fundamental yang menguatkan hati saya ya. Jadi ketika ada seorang pasangan hidup yang memberikan kekuatan ke kita gitu kan. Oh kalau gitu, udah kita jalanin aja pekerjaan apapun. Nah, jadi sejak saat itu saya membuka diri saya, pekerjaan apapun saya jalani. Nah, jadi kalau historinya tuh waktu itu saya jadi marketing tuh, jadi itu marketing Pahala Express yang ngurusin paket-paket. Contoh kalau kita mau kirim surat, kirim barang, itu lewat paket itu. Jadi kayak orang mau kirim pempek ke Jakarta, kita tawarin sebagai mitra, dia ngirimin paket lewat kita tuh. Nah waktu itu. Nah ternyata dari situ saya terus tertarik itu untuk menekuni dunia marketing.
Kemudian tahun 2010 di awal saya coba ikut tes bergabung di PT Bakri Telekom, punyanya Pak Abu Jalwati. Bayangkan waktu itu kalau nggak salah ada berapa puluh orang ya yang diambil 3, padahal karyawan kontrak gajinya kecil 1,5 juta. Hanya 3 orang yang diambil. Nah, saya satunya yang lulus. Saya satunya yang lulus waktu itu. Pas saya pikir ini bayangin aja ini karyawan kontrak begitu. Tapi tadi ya, kalau kita apa ya? Saya syukur alhamdulillah dalam waktu 6 bulan saya ikut tes permanen, saya lulus jadi karyawan tetap di Bakri. Nah dari sejak saat itu saya pikir kayak cukup menarik nih di dunia marketing, di dunia IT, di dunia internet, di dunia mobile. Saya cukup tertarik di situ kan. Alhamdulillah sejak itu saya tekunin semua. Sampai sekarang hanya jadi MyRepublic ya. Gitu. Oke. Gitu. Dulu kan Bapak sempat memimpin wilayah regional Sumatera ya Pak. Betul, ya? betul. Itu tantangan terbesarnya apa Pak? Nah itu dia Mbak. Jadi sebetulnya saya coba mengadopsi apa yang saya bangun di culture di Palembang. Kan asalnya kan saya dari supervisor, kemudian dipercaya untuk sebagai kepala cabang di cabang Palembang. Saya coba mengadopsi apa yang bagus di Palembang ini, saya sebarkan ke kota-kota baru seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, saya sebarin. Tantangannya jelas karena setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Apalagi Sumatera keras, sangat-sangat keras orangnya. Ini nggak main-main, orang Medan dengan stylenya, oh itu beda banget gitu kan. Orang Pekanbaru, gaya Melayu seperti apa, memang luar biasa tantangannya. Nah tapi waktu itu saya cuma punya ide. Pertama kita mau namakan tujuan dulu. Sebelum tambahkan tujuan saya tanya dulu, kerja di MyRepublic seperti apa rasanya? Enak? Enak. Sekarang pertanyaan, kalau enak tujuanmu apa di sini? Mau ngapain gitu? Itu saya tanya ke mereka. Ini kita bikin waktu itu jadi tantangan saya kan, karena mau menyamakan tujuan ini kan. Nah tapi saya punya solusinya waktu. Jadi saya samakan tujuannya. Setiap cabang itu harus mampu memberikan profit atau memberikan yang namanya keuntungan ataupun penghasilan atau pendapatan jumlah pelanggan paling tidak 1 bulan itu minimal 1.000 pelanggan. Itu dibuat dengan cara membuat deklarasi, pakai spanduk besar, komitmen bersama, tanda tangan bareng-bareng. Jadi komitmen itu dibuat bukan hanya di level pimpinan, sampai di level bawah, customer service, tim logistik, marketing, itu semua dilibatkan. Dan alhamdulillah lambat laun kita bisa coba itu. Kemudian yang kedua, tantangan saya waktu itu kan harus ada perpanjangan kitanya di sini. Jadi saya bentuk namanya asisten BM, asisten regional manager waktu itu. Jadi saya harus buat namanya kaderisasi. Nah, jadi saya buat itu tuh waktu itu, dan ternyata dampaknya positif buat Sumatera sekarang. Gitu. Jadi bisa teratasi ya Pak ya untuk Sumatera. Alhamdulillah sekarang Sumatera jadi salah satu area penyumbang kontribusi tertinggi secara nasional. Sumatera. Salah satunya Rini. Betul. Ini Rini mau tanya lagi Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Apa kunci sukses dalam membangun karir Bapak hingga mencapai posisi sekarang Pak? Ada tips and trick atau punya prinsip tersendiri yang memang Bapak simpan dari dulu Pak? Sebetulnya kalau apa tadi pertanyaan? Prinsip Pak, membangun karir hingga saat ini Pak. Saya ini mungkin flashback aja sampai saya di posisi sebagai ini gitu kan. Saya nggak pernah bekerja itu memikirkan namanya jabatan. Saya coba bekerja sebaik mungkin, tapi kategori baiknya itu mungkin agak berbeda pemahaman dengan orang-orang lain. Jadi betul-betul effortnya itu harus luar biasa. Karena saya yakin kalau kita kerja keras, begitu effortnya luar biasa, saya yakin juga pimpinan nggak akan tidur. Saya cerita aja, saya duduk sebagai kepala cabang itu saya nggak minta jabatan kepala cabang. Bahkan mungkin saya dipaksa. Buat jadi kepala cabang. Karena waktu itu pimpinan kepala cabang itu salah satunya seorang ibu-ibu namanya Bu Sofia Opiani, itu Bu Vivi. Itu sempat minggirin saya sampai ke dekat toilet. Pak, duduk sini Pak. Ini posisi kepala cabang, saya akan coba percayakan ke Bapak. Saya jadi supervisor aja gede-gede. Ngapain harus jadi kepala cabang? Ini jabatan yang notabene panas. Semua orang mau duduk di sini benar. Usah sih di sini aja. Waktu nggak bisa dibukain pemikiran oleh beliau, nggak bisa Pak kalau nggak Bapak begini-begini. Waktu itu sama beliau kan. Kasih waktu saya 3 hari Ibu, karena saya harus berpikir dan berdiskusi sama istri waktu itu kan. Akhirnya ngobrol sama ibu, ya udah kalau memang kesempatan akhirnya saya ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya duduk sebagai regional manager juga saya nggak pernah tahu tuh
Makanya suruh jadi. Saya waktu itu kita ada rapat di Jakarta, kemudian tiba-tiba saya dapat WA dari atasan saya, pagi nanti harus menghadap CEO. Wah, saya pikir udah mau kena marah begitu kan. Pagi-pagi sekitar jam 8 waktu saya ada peruangannya seperti saya masuk begitu. Izin Pak, saya datang saya dipanggil Pak. Silakan dulu. Sebelum dia ngomong saya udah ngomong dulu, Pak saya mohon maaf kalau mungkin kinerja saya selama beberapa bulan atau tahun ini mungkin mengecewakan Bapak. Saya waktu minta maaf sebelum Bapak marah sama saya. Oh enggak, kalau jadi dia bilang enggak begitu kan. Saya ingat betul waktu itu kita mempercayakan suatu amanah baru lagi buat Bapak. Gimana nih Pak? Kita percayakan ke Bapak untuk handle area Sumatera. Jangan Pak, yang lain aja Pak. Karena masih banyak yang senior-senior waktu itu kan saya juga sempat bilang begitu. Yang masih banyak yang senior-senior Pak, yang lain aja jangan saya Pak. Oh nggak bisa, harus kamu. Nah itu tuh saya pegang. Saya pikir-pikir itu yang kedua. Yang ketiga, ketika saya dapat amanah baru lagi untuk handle daerah Jakarta dan sekitarnya ini. Jadi sebetulnya saya tuh dapat reward dari My Republic untuk berangkat ke Eropa. Wow. Itu yang kedua kalinya. Yang kedua kali Pak? Kedua kali. Tadi yang pertama pas jadi supervisor ya Pak? Ini jadi regional manager. Oh regional manager. Jadi sebelum berangkat dipanggil sama CEO dulu. Itu juga agak lucu kan. Gimana tuh? Dipanggil kemudian disampaikan bahwa beliau mempercayakan untuk area ini dipegang oleh ini. Saya juga sama seperti tawaran tadi awal. Saya sampaikan juga, Pak jangan saya Pak, yang lain aja Pak. Saya juga udah bersyukur jadi regional manager. Waktu itu udah senang lah begitu kan. Banyak sekali dikasih wejangan. Udah katanya sambil kamu nenangin dulu nanti di Eropa kamu nikmatin, pokoknya gak usah ini dulu. Tapi kan kita nggak bisa tuh. Jadi saya tuh terus terang setelah dapat informasi amanah baru itu, saya telepon istri, nggak bisa tidur saya. Sampai jam 2:30 malam saya habis sholat tahajud itu juga telepon istri saya, telepon bapak ibu mertua, telepon adik ipar juga. Ini gimana? Ada Pak yang perihal ke Eropa tadi Pak? Jadi sebelum berangkat ke Eropa itu kan mendadak tiba-tiba dipanggil sama si orang nomor 1 di My Republic, disampaikan bahwa ada amanah baru lagi, konsep luar biasa amanah ini begitu kan. Saya juga di awal, jangan saya Pak, ada orang lain yang saya pikir jauh lebih senior, lebih pantas begitu kan. Nggak bisa. Harus Bapak gitu. Harus kita gitu kan. Waduh, ya saya juga mungkin lagi berbeda sama orang lain, sama seperti ketika saya dapat amanah sebagai kepala cabang, sebagai manajer begitu kan. Saya cerita sama gimana ini, waduh, kita gusar bulan-bulanan begitu kan. Saya sampai di hari itu sebelum berangkat ke Eropa itu, bahkan besok meeting lagi malam tuh saya mungkin udah nggak tidur itu. Kepikiran terus begitu kan. Saya telepon jam 2, jam 3 atau habis sholat tahajud saya telepon istri saya telepon ibu mertua saya telepon adik ipar saya minta pandangan ke mereka gitu, bahwa sebetulnya dengan yang sekarang saja saya sudah berterima kasih sama manajemen begitu kan. Kita dapat amanah baru lagi begini. Ya sempat guna-guna semua. Istri juga nanti wajah Allah, pikiran perempuan seperti apa gitu kan, nanti godaan apa lah gitu pasti banyak begitu kan. Akhirnya ya udah saya coba. Jadi yang lucu orang ke Eropa itu menikmati perjalanan, saya mungkin Bapak pikirin yang tadi. Apa nih jawabannya kira-kira mau diterima atau enggak gitu kan? Saya kayak memperbanyak istihoro begitu kan. Untuk menguatkan hati saya, dan ternyata memang selama di perjalanan makin hari makin mantap. Jadi saya mungkin ini amanah dari manajemen kita, udah saya ambil kesempatan itu karena ini kepercayaan gitu kan. Kalau namanya udah pemimpin harus kita jalankan. Dan saya pikir waktu kepala cabang saya bisa, sewaktu reguler saya juga bisa. Insya Allah sih ini pun insya Allah saya pasti bisa. Itu. Baru jadilah sekarang seorang general manager di daerah Jakarta dan sekitarnya tadi. Jadi butuh waktu panjang ke Eropa ya Pak untuk memutuskan iya. Oke. Ini kita mau tanya lagi nih Pak, bagaimana sih Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kesibukan yang sangat-sangat padat? Ya, memang gak mudah ya. Mungkin kalau orang biasanya teksnya akan susah. Tapi saya coba berupaya dimanapun saya berada, ketika itu waktu sedang kerja, sedang dengan istri atau dengan anak, saya coba hadirnya kita itu bermakna. Jadi contoh ketika saya lagi di rumah begitu kan, gak usah sungkan-sungkan berbagi pekerjaan dengan istri begitu. Contoh pagi-pagi begitu kan, mungkin bisa bagi tugas. Istri bikin sarapan, saya mandiin anak gitu. Karena saya masih punya anak kecil yang usianya masih 6
nonton kelas 1 SD nih kan, berbagi. Atau ketika lagi malam sambil nunggu report, saya bisa bantu istri cuciin baju pakai mesin cuci begitu kan. Jadi saya harus bantu, sama-sama saling berbantu tuh dia. Atau ketika lagi kerja di Jakarta di jam istirahat di jam 12, saya suka video call ke dia, saya kasih tahu saya gimana sudah makan belum atau apa. Oh jadi bapak kerja di Jakarta, istri masih standby di Palembang? Masih di Palembang. Oh gitu. Kirain ibunya ikut juga. Jadi bapaknya yang sering pulang gitu. Ya, saya yang harus pergi sana sini begitu. Jadi saya video call atau biasanya ketika saya lagi mau kemana, saya Sherlock 8 jam. Sherlock yang aktif. Jadi supaya dia tahu kita ada di mana. Kita nggak akan pernah tahu ada apa-apa, dia tahu ada di sini. Nah itu sih saya coba ngejaga itu ya, gimana komunikasi ya Pak. Komunikasi itu yang paling penting. Anak berapa Pak? Anak 2. Oh, yang pertama umurnya? 13 tahun. Oh 13 sekarang tahun. Kelas 2 SMP. 2 SMP. Yang nomor 2 tadi yang 6 tahun. 6 tahun. Oh, gitu. Oke. Itu sih. Ya. Ini mau tanya juga nih Pak, kan di dalam era digital yang serba cepat ya Pak ya, skill atau kemampuan yang menurut Bapak wajib dimiliki untuk generasi muda seperti kita ataupun adik-adik yang masih berkuliah di sini itu apa Pak? Sebetulnya di era bukan eranya yang kadang-kadang orang berpikir itu eranya bikin orang khawatir begitu. Jadi kalau perkembangan zaman ini bisa aja kita belajar AI, macam-macam bisa. Tapi sebetulnya ada yang fundamental yang harus kita tahu tuh. Terkait apa gitu? Terkait yang namanya mentalitas. Mentalitas sama kemauan. Itu tuh yang membedakan kita dengan bisa banyak orang punya skillnya mumpuni luar biasa. Tapi kalau berkompetisi dia takut. Ya, apapun itu saya pikir gitu. Kadang-kadang yang suka membatasi kita, saya bisa ini, saya bisa. Oke, bisa nggak berkompetisi? Kan itu pertanyaannya kan. Bisa nggak dia, sekarang lah, saya ya mohon maaf lah gitu, saya nggak bermasalah apapun begitu. Saya walaupun sarjana pertanian, siapa kok berkompetisi dengan orang-orang yang itu kan saya nggak takut begitu kan. Jadi walaupun eranya berubah, mental kita harus lebih dikuatkan lagi. Sama kalau kayak kita main bola begitu. Nggak apa-apa kita dari Sriwijaya FC. Kalau ngelawan Real Madrid memang kayak kita takut gitu kan. Hati-hati soal mental gitu. Nama besar udah takut duluan kan. Padahal belum tentu di atas kertas mungkin kita kalah. Tapi realita belum tentu. Iya kan? Bisa jadi kita bikin strateginya 10-1. Jaga gawang semua nggak kegolan gitu kan. Sampai mereka capek baru kita hajar gitu. Kan begitu kan. Nah, mentalitas sama namanya kemauan. Jadi harus betul-betul harus kuat dan keras kemauan. Gitu sih kalau tadi saya. Mungkin nanti setelah video ini tayang nih Pak, Ya. bakal banyak mahasiswa-mahasiswa yang menonton akan mengidolakan sosok Pak Sujaryadi. Nah, kemudian apa sih Pak pesan ataupun motivasi, inspirasi untuk adik-adik sekalian untuk dari Bapak gitu? Yang pertama kan ini ada 2 nih, ada mahasiswa sama alumni. Iya. Satu yang mahasiswa, apalagi yang masih kuliah. Saran saya merasakan betul bahwa kuliah itu adalah masa-masa di mana kita akan bertemu dengan banyak orang, karakter orang. Jangan hanya kuliah saja. Ya kan, artinya saya mau kuliah saja, udah kuliah aja, IPK-nya nggak 4,0. Betul nggak? Betul kan? Nggak 4,0. Jadi ketika kuliah, perbanyaklah aktivitas. Ikutlah kayak organisasi, ikutlah lomba seperti mungkin lomba karya tulis ilmiah, kemudian mungkin ada perhimpunan kayak saya dulu ikut namanya Ikatan Mahasiswa Teknologi Pangan se-Indonesia. Saya ikut dulu, walaupun saya jadi anggota, tapi saya belajar waktu itu, ikut ke situ. Kemudian semua kegiatan yang ada di kampus ikutin, karena itu akan membuat kita jauh lebih dewasa, lebih matang. Karena ketika kita sudah keluar, bukan hanya IPK yang dilihat. Ini contoh nih, saya sering menginterview untuk di level kepala cabang. Karena yang saya lihat itu adalah punya pengalaman organisasi, karena dia akan jadi seorang pimpinan. Seorang pimpinan harus bisa yang namanya menggerakkan tim. Bagaimana mendorong dia bekerja tanpa dimarahi, betul nggak? Betul. Dan itu didapatkan di mana? Di organisasi. Di organisasi. Nah, aku mengambil kesempatan. Pertanyaan saya ke Mbak Rindy, contoh. Kalau kita lihat, kenapa sih sekarang sarjana bisa dibilang banyak juga nih yang belum kerja? Kenapa tuh? Ya karena mungkin ya kebanyakan generasi Z juga termasuk saya itu mau milih Pak. Ini jawaban yang paling tepat. Kenapa mau milih? Satu, di bawah tekanan nggak sanggup. Kedua,
mandang gaji ya Pak ya, yang pertama karena bagi mereka gaya mereka itu nggak sesuai dengan berapa pendapatan mereka. Karena kita tahu kan orang tua kita dulu nggak langsung sebesar kayak sekarang ya Pak ya, gajinya ya Pak ya. Dulu gimana ceritanya dengan gaji mereka yang segitu bisa nyekolahin, bisa memberi kita makan dan lain sebagainya. Sedangkan kita berharap gajinya setara sama orang tua kita yang sekarang gitu kan Pak. Itu sebenarnya yang jadi penyakit anak-anak muda itu Pak. Nah benar, jadi memang, ini yang saya coba mau buka begitu kan. Kenapa bisa dibilang jadi tantangan sekarang itu sarjana banyak juga yang notabene belum bekerja atau nganggur begitu kan. Sebetulnya kesempatan itu banyak. Nah inilah masalahnya sebetulnya. Kita coba mau ngajak mereka sebenarnya kan, kesempatan apapun ambil. Ya kan, pertanyaan sekarang, profesi apa yang paling tidak disukai oleh orang pencari kerja? Mungkin karena nggak sesuai sama passion dia, satu. Ya apa? Profesi apa yang paling tidak disukai digelutin oleh banyak orang? Sales sih Pak. Yes. Saya sudah pasti duga. Itu pasti yang sangat dijauhin oleh orang-orang. Padahal sebetulnya kesempatan terbesar itu ada di situ. Iya. Kenapa? Ada mental sama kemauan ya Pak ya, kata Bapak tadi. Betul. Kalau kembali ke tadi kan pertanyaan kan, profesi apa yang notabene sekarang paling dijauhi, paling tidak disukai oleh para pelamar. Tadi profesi apa namanya? Sales. Yes. Benar. Padahal di situ, pertanyaan saya sekarang, di perusahaan mana yang dia tidak menggunakan sales? Iya, nggak ada sih Pak, rata-rata punya. Nggak ada. Ujung tombak perusahaan ada di sana. Kalau saya cerita, kemudian kemarin ketemu dengan teman-teman S2, ada salah satu namanya Ibu, saya lupa namanya. Jadi beliau itu awalnya administrasi. Dia nyemplung ke sales gara-gara setiap gajian dia melihat penghasilannya gede banget. Dia resign pindah masuk ke sales. Kemarin terakhir saya dengar kabar dia dapat reward ke Rusia. Ibu Lili namanya saya. Panggilnya Lili, oke, Ibu Lili. Iya, jadi maksud saya kesempatan apapun bagi generasi muda ambil. Jadi jangan mentang-mentang nggak lulus PNS, nggak lulus P3K, nggak lulus jadi anggota dewan, nggak kemudian kayak dunia kayaknya udah kayak mau kiamat. Enggak. Masih banyak. Ambil aja. Ada lowongan sebagai administrasi di perusahaan ini ambil. Ada kesempatan magang dari perusahaan dari negara sekarang yang 6 bulan ambil. Ambil karena bisa akan menempa kita, akan membuat mental kita juga jadi kuat. Ya kan dari bawah. Kemudian yang ketiga tadi, benar kata Mbak Aditi tadi, kebanyakan di antara kita nggak mau memulai dari nol. Iya. Maunya dititip-titip Pak. Pak titipin aku di sini gitu. Maunya tiba-tiba duduk gajinya 5 juta, 7 juta, 10 juta. Dia maunya langsung duduk di situ. Ya sebagai ceritanya, mungkin saya waktu menikah dengan istri saya, gajinya sekitar 1,5 juta. Dan saya memulai itu sama. Sebagai seorang marketing tahun 2009, jauh dari ilmu pengetahuan saya di pertanian begitu. Saya tekunin aja. Dia alhamdulillah sampai di sini. Jadi sebetulnya banyak orang-orang besar itu memulai karirnya dari nol. Benar. Ya kan? Karena kenapa? Sebetulnya bukan karena dia nggak mampu, bukan dia nggak, egonya tuh tinggi-tinggi betul. Saya ini sarjana, saya ini 4,0 IPK saya. Saya ini alumni Muhammadiyah. Saya kerjanya begini. Padahal syarat mau menjadi seorang pemimpin itu harus bisa dipimpin dulu kan? Ya kan? Kan itu tuh. Nah kemudian tadi yang terakhir dari saya, kita harus bisa bermimpi besar, punya mimpi besar tapi tetap membimbing. Jadi artinya kalau kita mau kerja atau apa, kita punya cita-cita tinggi. Saya terus terang memang mungkin dulu saya memang punya cita-cita besar. Jangan nanti sudah sampai ke, semoga nanti suatu tingkat lagi lah bisa jadi CEO gitu. Amin. Jadi doa begitu kan. Nanti Bapak jadi CEO, kami wawancara lagi. Karena masih jauh nih rentang waktunya, karena saya masih 44 tahun, sedangkan pensiun 55 tahun. Jadi masih ada 11 tahun untuk ke sana. Yang tidak mungkin, sangat mungkin sekali begitu. Kurang dari 10 tahun tercapai itu. Oh, amin. Jadi apa namanya? Saya punya cita-cita ketika kita ada di situ, sama seperti bisa sharing ke adik-adik, terutama adik-adik mahasiswa yang notabene baru tamat, sama yang belum tamat juga sama. Jangan kalau kuliah hanya kuliah saja, ikutin organisasinya, ikutin semua kegiatannya, harus dan wajib. Itu jadi tadi bekal untuk mahasiswa sama untuk alumni.
ini bukan cuma dapat bekal sih, dapat banyak sekali kata kita tuh Pak, kalau mau tes tapi dapat kisi-kisi. Udah dapat bocorannya ya. Iya. Nggak sabar pengen interview beneran Pak. Kalau interview suasananya berbeda, agak kita buat lebih tegang. Nggak ada yang kayak gini ya Pak ya. Oke, Bapak udah nggak terasa kita mungkin udah 30 menitan kurang lebih kita berbincang-bincang mengulik seputar kisah inspiratif Bapak. Sangat seru sekali. Nanti kalau seandainya kita ada kegiatan di Jakarta boleh ya Pak ya kita main ya Pak. Apa ya Pak? Oke, karena biasanya ada PKL Pak dari kampus yang ya di Jakarta. Kalau zaman Rindy dulu itu ke Jakarta, Bandung, Jogja selama 1 minggu, pokoknya 1 minggu perjalanan kemarin itu gitu. Dan itu yang paling berkesan sih sepanjang kuliah. Nggak tahu kalau ini sebelum ditutup satu lagi Pak, yang paling berkesan sepanjang Bapak kuliah apa Pak dulu? Saya sebetulnya dengan zaman kuliah itu semuanya berkesan. Dengan dosen-dosen saya, karena mereka punya ini semua dan itu membekas gitu loh. Sama seperti kayak ketika Pak Dasir, Pak Yatno mengajarkan tentang ilmu pangan. Jadi dulu kita pernah bikin namanya Nate Kuku. Wah, tahu Nate minuman. Kalian tahu kita jualnya kemana? Kemana Pak? Kepada dosen. Dan dibeli Pak? Dan dibeli sama mereka. Kemudian kita bikin yang namanya keripik pisang, keripik ubi. Waktu itu kita bikin di kampus B. Dan kita juga tidak sama ke mereka. Kemudian saya juga pernah diajar yang namanya Pak Rahidin dengan gaya yang cukup nyentri keras, tapi kalau ilmunya tuh enak banget kalau dia jelasin dan alamnya kalau dengan beliau nilainya A. Kemudian ada lagi yang satu itu namanya Pak almarhum Pak Solihin. Itu agak uniknya itu kalau dulu kuliah itu soalnya berbeda, tapi ABCD-nya sama. Oh. Jadi kalau satu salah semua. Jadi contoh jawabannya ABCD-nya tuh sama. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 itu pertanyaan beda tapi bedanya sama. Kalau nggak cocok sama yang satu pasti salah gitu ya Pak. Gimana caranya supaya kita paling nggak benar satu? Iya. Dari 5 soal, gimana caranya paling nggak kita benar satu? Gimana caranya? Ya berarti harus dicocokin Pak antara soal sama jawabannya. Atau satu pasang A, 2 pasang B gitu ya Pak? Enggak. Gimana caranya? Jadi 5 soal yang berbeda tapi pilihannya sama. Paling tidak kita benar salah satu, gimana caranya? Gimana tuh Pak? Tembak A aja semua salah satu. Oh pasti ada yang benar. Kan dia sama jawabannya kan, kalau nggak A, B, atau C, atau D, atau E. Itu aja pilihannya, berarti kita benar salah satu di antara 5 soal. Ini pas Pak, kancing bajunya semua B. Gitu. Seru ya berarti ya kuliah zaman dulu ya. Kalau zaman kita nggak begitu soalnya esai. Zaman dulu sekarang. kalau zaman kuliah dulu kan nggak langsung kayak sekarang. Motor lah, handphone juga udah udah canggih banget. Gitu. Oke. Gitu sih. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah mau hadir, kita undang ke sini. Kita tahu juga domisili Bapaknya standby di Jakarta ya, karena mengingat tugas Bapak di Jakarta. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai alumni yang sudah sukses, yang sudah menginspirasi kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak kita. Salam. Salam. Anak hukum. Anak hukum. Oke.